Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya di channel YouTube-nya aku Rika Cilin. Kali ini aku mau belanja mingguan dulu. Sebelum aku belanja mingguan, aku cek-cek dulu di atasku di dalam kulkas maksudnya apa aja yang masih ada gitu ya. Ternyata emang kosong sekali. Jadi kemarin itu sebelum aku cek aku juga udah bersihin kulkas gitu ya, udah beberes juga di bagian kulkasnya. Nah, ternyata ini, cabenya masih ada sedikit lagi, tapi nggak apa-apa nanti aku beli cabenya setengah kilo aja karena emang mahal gitu ya. Nah, ini di bagian pembumbuan, bumbu halus tuh masih ada, jadi aku nggak beli stok untuk bumbunya dulu. Nah, ini juga ada, itu apa namanya, wortelnya masih juga ada sedikit lagi tuh, lumayan nanti untuk bikin bakwan gitu ya, jadi aku nantinya tuh nggak beli wortel juga. Dan semua di kulkas sudah aku cek yang masih ada. Nah, itu daun seledrinya aku masih ada, terus buahnya bingkuang juga ada, buah ubi juga masih ada ya teman-teman. Jadi aku belum sempat juga untuk bikin kolak. Nah, jadi aku udah cek semua nih yang ada di dalam kulkas, lanjut lagi untuk pergi besok harinya ke pasar. Seperti biasa teman-teman, aku udah selesai aja. Jadi aku bersingkat aja ya teman-temannya untuk video untuk belanja mingguannya. Nah, ini tuh aku belanja mingguannya pada saat aku tuh dinas malam teman-teman. Jadi aku kan kerja dinas malam, masuk malam. Jadi aku lanjut lagi ke pasar karena di tempat kerjanya aku tuh kan deket dari pasar begitu ya. Nah, ini apa saja yang aku beli untuk belanja mingguan. Tadi itu aku tuh belanja mingguannya ini kan videonya tuh udah 3 minggu yang lalu ya teman-temannya karena baru sempet juga kan diedit karena udah lama juga nggak upload video. Jadi karena udah sering, udah ada stok untuk videonya aku, jadi aku tinggal edit aja. Nah, ini lanjut lagi teman-teman, aku beli sayur-sayuran dulu. Nah, ini aku belanjanya tuh kemarin tuh aku kan nggak ada stok sama sekali duit. Pokoknya tuh nggak ada simpanan duit sama sekali di dalam dompet ataupun mungkin uang 2.000 pun udah nggak ada. Jadi aku ambil uang kayak ATM-nya dulu, aku ambil 300.000. Jadi target aku tuh kalau misalnya habis tuh 300.000 nggak apa-apa, bisa stok untuk 10 hari ke depan gitu. Nah, jadi aku tuh menghabiskan uang 250.000 ya teman-teman. Nah, ini di bagian persayuran aku beli sawi juga. Jadi kalau untuk harga, mohon maaf sekali aku nggak bisa menjabarkan ya teman-temannya, karena aku tuh kadang beli sayur tuh suka misalnya kan aku udah langganan di kedai atau di warung ini. Jadi aku beli sayurnya tuh beli ini terus ditimbang terus dikaliin berapa totalnya begitu. Nah, ini aku juga beli sawi, aku juga beli terong dan juga beli daun seledri teman-teman. Rencananya tuh emang mau nanam seledri juga tujuan untuk beli di batang daun seledrinya ya. Nah, ini aku juga beli tomat nih teman-teman. Aku kalau beli tomat kan jarang sekali, kecuali itu aku mau bikin sambal cabai ulik gitu ya. Nah, ini rencananya tuh kita mau bikin sambal cabai ulik itu sayur-sayurnya tuh direbus-rebus semua teman-teman. Nah, juga aku juga beli ikan teri gitu. Jadi ikan terinya aku belinya 1 on aja, nanti bisa stok untuk 10 hari ke depan. Kalau misalkan ikan teri kan kalau menurut aku kalau kita simpannya di chiller itu insya Allah tuh nggak kenapa-kenapa, nggak busuk juga ya. Jadi aku belinya 1 on saja. Nah, ini juga ada teman-teman ikan apa ya namanya? Ikan asin belalang apa sih? Pokoknya itulah aku belinya setengah 1 on juga gitu maksudnya. Nah, lanjut lagi aku juga beli pete nih teman-teman. Tadi itu kan rencananya aku mau beli petenya 10.000 aja atau 5.000 atau 2 papan aja. Ternyata satu ikat ini tuh harganya 25.000. Kalau nggak salah tuh harga papannya tuh isinya tuh 12 papan begitu. Jadi kalau misalnya beli banyak jadi satu ikat ini kan termasuk murah juga. Ya udah aku belinya satu ikat tuh aja 12.000. Dan untuk cara penyimpanannya pun aku udah belajar juga, aku lihat di YouTube juga ya teman-teman, cara menyimpan pete yang awet gimana gitu. Selama ini tuh aku beli maksudnya selama ini tuh aku beli petenya itu pasti aku tuh nggak awet gitu teman-teman. Sekarang dibeli palingan 3 hari atau 4 hari gitu dia udah hitam gitu ya teman-teman. Jadi kita makannya tuh kadang bijinya masih bagus, kadang enggak, kadang udah layu gitu. Makanya aku tuh belajar dulu gimana cara menyimpannya pete gitu ya teman-teman. Ternyata pete ini simpannya di freezer teman-teman. Jadi aku udah tahu caranya gimana cara nyimpan petenya di freezer gitu ya.
Kemarin itu mama aku udah pernah bilang juga kalau misalnya di freezer pasti dia layu katanya, cuman aku buktiin dulu deh. Masalahnya pas aku nonton videonya tuh di YouTube itu tuh dia pas udah mau dikeluarin dari freezer itu bagus gitu teman-teman. Walaupun kita rendamnya di air begitu ya, tapi masih tetap bagus. Nah, ternyata setelah aku dibuktiin ternyata memang sebagus itu, masih masih seger gitu peteknya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang udah tahulah setidaknya caranya untuk menyimpan pete gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, tadi persayuran juga udah aku keluarin dari kemasan kantong plastiknya aku. Jadi aku mau rapiin dulu ke dalam ke food prep dulu gitu ya. Terus ribet kan kalau bilang food prep. Nah, itu aku mau food prep dulu. Nah, biar nanti insya Allah rapi di dalam kulkas ya kalau kita masukin ke dalam kotak-kotak seperti ini ya, ke dalam wadah seperti ini. Nah, ini ada juga mintimun aku beli tadi. Sebenarnya mintimun tuh kan aku belinya tuh 8.000 gitu ya, 8.000. Cuman dia tuh nggak ada kembalian uang di 2.000-nya katanya. Terus yang jualnya bilang gini, ambil aja 2.000 lagi mintimunnya, tapi terserah aja ambil dua katanya. Tapi terserah aku, terus aku ambil yang besarnya gitu biar nanti tuh gampang juga dipotong-potong. Nah, ini juga aku beli daun bawang, teman-teman. Jadi aku beli daun bawang juga. Aku beli daun bawangnya, batang bawang atau daun bawang ini? Batang bawang gitu ya. Aku belinya tuh 2.000 aja. Terus 2.000 ini aku potong-potong dulu biar nantinya tuh gampang juga untuk di saat dimasak. Dan lanjut lagi teman-teman, semua sayurnya sawi tadi tuh aku potong-potong juga, cuman sebagiannya lagi aku biarin lagi, maksudnya aku bagi dua gitu, separuhnya aku potong-potong juga gitu ya teman-teman. Nah, ini juga nantinya tuh aku mau ganti tempat teman-teman karena nggak muat gitu di bagian dapur aku mejanya. Nanti aku ganti dulu posisinya di bagian meja makan ya karena emang banyak gitu ya kalau aku mau food prep-nya. Nah, jadi tuh tadi tuh aku beli ikan juga teman-teman, cuman aku nggak buka, nggak aku videoin di sini. Jadi aku beli ikan bada gitu, ikan bada basah sama ikan yang kecil-kecil gitu, itu bisa untuk 3 hari masak. Dan selebihnya nanti tuh aku juga beli telur ya teman-teman, cuman belum sekarang untuk beli telurnya. Nanti kalau aku tuh pulang kerja lagi aku mau beli telur di tempat langganan aku di grosiran gitu ya. Nah, ini aku juga beli bawang merah. Bawang merah tuh termasuk mahal juga ya, teman-teman ya. Jadi setengah kilonya tuh aku belinya tuh 18.000. Jadi aku belinya yang besar, lumayan besar lah gitu ya, teman-teman ya. Terus aku juga beli kentang. Kalau kentang ini emang nggak pernah turun ya harganya. Kalau di sini tuh kentang 1 kilonya tuh 17.000. Ada yang 16.000 juga. Ya, begitulah ya teman-teman. Kalau misalkannya tuh kita butuh untuk bikin sop gitu ya. Jadi paksa juga untuk dibeli ya. Nah, ini juga aku belinya tempe. Jadi aku beli tempenya yang ukuran besar aja. Nanti aku masukin ke freezer. Insya Allah nantinya tuh awet ya teman-teman. Nah, lagian tuh juga kalau misalnya sayur udah banyak stok di rumah, jadi aku tuh tinggal masak langsung ya. Dan separuhnya tuh juga sayurnya tuh aku potong-potong, separuhnya enggak. Nanti aku simpannya tuh separuh dari sayur itu aku simpannya di bagian kulkas yang paling bawah. Nah, lanjut lagi teman-teman, ini bagian percabean. Rencana tuh aku mau bikin sambal lado merah gitu ya. Sambal lado merah kata orang Minang, sambal lado siram gitu. Nah, ini aku beli cabe apa nih? Cabe jahat ya. Aku beli cabe jahatnya, aku bilang sama orang jualnya tuh aku bilang 5.000 aja. Dan ternyata 5.000 tuh banyak loh teman-teman. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya bisa aku jadiin tampang untuk nanam cabai juga nantinya. Nah, ini aku buangin dulu, aku petikin dulu batangnya biar nanti juga awet juga ya teman-teman. Nah, nanti penyimpanan nanti di chiller aja. Insya Allah nantinya kalau misalnya tuh cabai kita buang itu batangnya itu kayak gini. Jadi kalau menurut aku sih awet ya teman-teman. Insya Allah tuh untuk 1 minggu ke depan atau 10 hari ke depan tuh awet. Nah, tadinya juga aku beli tomat, jadi aku simpan aja di sini sekalian tomatnya. Oh ya, mau sapa-sapa dulu teman-teman. Terima kasih ya udah nonton videonya aku yang baru muncul juga. Yang video aku sebelumnya kan aku tuh mau beberes rumah karena di sana aku keterangin di situ aku udah lama nggak upload. Udah 3 mingguan gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah nanti untuk kedepannya 1 minggu setidaknya tuh 3 kali upload ya, 3 kali tayang juga. Jangan lupa ditonton ya teman-teman videonya aku. Semoga nantinya juga jadi inspirasi juga untuk teman-teman gitu ya.
Nah, ini aku udah buangin juga, kepala atau batang dari cabenya. Aku beli cabai merah juga loh teman-teman, aku beli cabai merah tuh mahal sekali. Aku minta, kemarin tuh cabenya cabai Jawa, cuman di sini tuh nggak ada, cabai Jawanya nggak masuk katanya, yang ada tuh cabai Aceh. Kalau cabai Aceh tuh kan nggak pedes lah teman-teman ya, jadi, bisalah untuk anak aku. Makanya kalau kalau di sini tuh cabai yang paling pedas itu cabai dare katanya. Jadi kalau misalnya cabai darah itu aku nggak kuat kalau makannya, apalagi anak aku ya teman-teman ya. Jadi aku misalnya tuh aku beli cabai, pasti aku belinya ya tuh yang nggak pedes begitu. Nah itu juga aku beli cabai hijau juga, beli 1 on aja. Nanti mana tahu aku mau bikin apa namanya yang kuah-kuah, terus aku masukin cabai hijau, cabai merahnya. Jadi aku belinya 1 on saja. Nah, udah selesai semua teman-teman, Tunggu ini Luna, aku juga, sayurnya Mama udah aku kecil rapiin yang juga, tunggu. semuanya udah aku rapiin di atas meja ini, nanti aku tinggal tutup, tinggal aku rapiin di dapur, dan juga aku tinggal masukin ke dalam kulkas, ya insya Allah nantinya awet dan tahan juga untuk 1 minggu atau 10 hari ke depan ya. Jadi kalau misalnya aku tuh belanja mingguan seperti ini, aku tuh bisa hidup berhemat juga ya teman-teman, dan apa ya, menyingkat waktu juga gitu ya, biar nggak ke warung lagi, biar langsung masak juga ya teman-teman. Nah inilah belanjanya aku ya teman-teman ya, terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya videonya aku, dan mohon maaf atas segala kesalahan yang udah aku ucapkan gitu ya, semoga jadi motivasi untuk teman-teman di rumah. Dan sampai di sini dulu teman-teman, wassalamualaikum.